Baik, selamat malam. Di pembahasan kali ini kita akan membagikan bagaimana cara menginstal AA Panel di VPS Ubuntu. Nah, saat ini saya menggunakan VPS dari Dilcloud. Untuk teman-teman yang belum punya VPS bisa order di ini ya, di Dilcloud. Harganya di sini varian. Jadi ada yang mulai dari 3 ribuan, ini yang harian ya. Kalau yang bulanan itu ada yang mulai 50 ribuan, RAM 1 GB. Untuk OS atau sistem yang dipilih bisa request, bisa Linux ataupun Windows. Nah, untuk digunakan pada AA Panel ini sebenarnya kita bisa pilih antara Ubuntu atau CentOS. Di sini ada kayak keterangannya. Cuma saya sudah pernah coba, kalau CentOS itu juga worth it. Nah, pertama-tama kita perlu mengakses VPS terlebih dahulu. Kita bisa gunakan CMD atau putih atau Termius. Jadi banyak sebenarnya yang SSH itu yang bisa digunakan, atau terminal ya CLI yang bisa digunakan untuk meremote VPS itu banyak. Misalkan kalau teman-teman nggak punya pihak ketiga, bisa pakai Command Prompt ya. Untuk caranya pakai di Command Prompt itu caranya adalah SSH, kemudian username-nya apa, misalkan punya saya adalah root, kemudian ditambahkan dengan IP. Ini tadi saya sudah mencatat IP dari VPS yang telah saya buat dari ini di Dilcloud ini. Jadi caranya seperti itu. Kemudian kita paste di sini ya, apa namanya, IP-nya kita paste di sini, kemudian di enter. Kemudian apakah yang dipilih fingerprint, klik saja yes, kemudian masukkan password. Nah, passwordnya salah, bentar. Oke, sudah. Ini jadi kita sudah masuk ya di VPS-nya. Ini kalau kita pakai apa namanya, CMD. Kalau teman-teman lebih enak pakai putih, kalian bisa download dulu di sini. Maaf, bisa download dulu putihnya, cari aja di Google, nanti bisa download di sini. Nah, untuk tampilannya putih seperti ini. Kalau misalkan kita mau pakai putih, jadi tinggal masukkan di sini IP-nya, kemudian portnya. Nah, kalau teman-teman mau langsung masukin username-nya, bisa masukkan di sini. Nah, seperti itu, root at IP. Nah, di sini nanti accept saja, kemudian masukkan passwordnya. Nah, seperti ini. Ini sudah berhasil. Kemudian kalau teman-teman mau yang pakai tampilannya bagus, bisa pakai Termius. Untuk download Termius kalian bisa cari aja di Google, namanya Termius. Ini versinya ada yang berbayar, juga ada yang gratis. Jadi ini tampilannya lebih bagus. Kalau fitur sih sama aja sebenarnya ya. Cuman suka-suka lah mau pakai yang mana. Di sini caranya juga sama sebenarnya. Masukkan IP, kemudian label ini dinamain apa seperti ini ya. Kemudian ini adalah portnya, ini username dan ini password. Saya rasa ini sama semua. Jadi kita coba aja pakai menggunakan apa namanya, CMD. Nah, pertama kali kita bisa ikuti panduan di ini ya, di Dilcloud. Kalau teman-teman mau baca panduan di sini, nanti saya cantumkan di deskripsi. Yang pertama kita perlu tahu dulu apa sih AA Panel sebenarnya. Dan kebetulan kita mau install di Ubuntu versi 22.04. AA Panel sendiri adalah control panel berbasis web yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan server dengan tampilan termuka yang ramah pengguna. Jadi teman-teman bisa kelola server dengan mudah. Misalkan untuk kebutuhan instalasi website, aplikasi atau lain sebagainya, itu jauh lebih mudah menggunakan AA Panel. Mungkin teman-teman masih jarang dengar ya AA Panel. Yang mungkin teman-teman tahu itu seperti cPanel atau Direct Admin atau lain sebagainya. Cuman kan cPanel mahal. Kalau AA Panel ini, untuk AA Panel ini versi gratisnya aja udah sangat bagus sebenarnya, seperti itu. Nah, control panel AA Panel ini mendukung beberapa stack server termasuk LAMP, yaitu Linux, Apache, MySQL dan PHP. Kemudian ada LNMP. Apa ya? Biasanya ada yang menyebut LAMP seperti itu. Linux, Nginx, MySQL sama PHP. Nah, kemudian untuk keunggulan-keunggulannya, satu, antarmuka yang sederhana dan intuitif, artinya tampilannya bagus banget lah seperti itu. Mendukung multiplatform, jadi banyak platform yang didukung seperti Debian, CentOS sama Ubuntu. Nah, saat ini kita pakai Ubuntu. Kemudian fiturnya juga sangat lengkap ya. Kalau mau lihat detail-detailnya bisa lihat di sini fitur-fiturnya. Ini banyak sekali fiturnya ya. Ada mail server, file protection, schedule tags, Nginx,
WAV dan lain sebagainya. Untuk sistem sendiri yang dibutuhkan yang pertama minimal adalah RAM 1, cuman sarannya lah di RAM 2 ya supaya lebih bagus. Kemudian untuk CPU-nya 1 core, storage-nya minimal 10 GB plus ya. Kemudian IP public. Jadi untuk IP yang privat atau shared IP itu tidak bisa digunakan. Cuma yang direkomendasikan di sini adalah RAM 4 GB. Kemudian CPU-nya 2 core, storage-nya 50 GB dan IP-nya harus public. Pertama-tama untuk langkah instalasinya kita adalah mengupdate reposito dari perangkat lunak. Saat ini kita menggunakan Ubuntu versi 22, yaitu kita jalanin perintah yang namanya sudo apt update ya. Kita tinggal copy saja, kita paste di sini, kemudian di enter. Ini akan jalan secara otomatis. Setelah itu kita lanjut untuk upgrade. Kita klik Y saja, kita tunggu prosesnya. Kenapa sih kok harus diupdate reposito? Ya karena semakin kita memakai reposito yang terbaru, kadang-kadang seperti keamanan atau hal-hal lain yang terbaru itu akan kita dapatkan. Kadang-kadang juga terjadi crash kalau kita tidak melakukan update reposito dari sistem itu sendiri. Jadi alangkah baiknya teman-teman kalau sebelum menginstalasi sistem apapun, baiknya diupdate repositonya terlebih dahulu, baik yang menggunakan Ubuntu, CentOS maupun lain sebagainya. Ini saya menggunakan perintah sudo ya. Jadi kalau teman-teman itu nggak punya akses root bisa pakai sudo. Misalkan teman-teman logiknya akses root seperti saya tadi nggak pakai sudo, sebenarnya udah bisa langsung apt update seperti itu bisa. Kita tunggu dulu ya. Oke, barusan saya jeda soalnya masih nunggu lumayan lama ya. Jadi kita jeda, sekarang kita lanjut. Tadi sudah kita lakukan update, kemudian yaitu apa yang menyediakan script instalasi praktis yang mengotomatiskan proses instalasi. Jalankan perintah berikut untuk mengunduh script instalasi. Jadi di sini sudah disediakan script untuk instalasinya ya. Kita menggunakan widget. Jadi kita tinggal paste saja, paste di sini ya. Kita tunggu prosesnya. Kemudian jika Anda sudah mengunduh script di atas, silakan jalan perintah berikut. Jadi ini untuk memberikan izin file yang telah di-download tadi, yaitu .shi ini. Kita copy, kemudian kita paste. Pastenya cukup di klik kanan ya bagi yang belum paham pakai SSH ya. Selanjutnya kita baru jalankan instalasinya dengan cara mengcopy ini. Kita klik Y, kemudian kita tunggu. Setelah instalasi selesai maka akan tampil seperti ini. Nah ini baiknya teman-teman simpan saja di data yang aman. Sementara saya simpan di notepad ini dulu ya. Nah ini ada beberapa alamat yang perlu kalian simpan untuk diakses. Ini ada username dan ini untuk password. Ini yang digunakan untuk login ya. Jadi kita tempel di sini untuk URL loginnya. Ini kita lanjutkan aja. Kenapa kok seperti ini? Ini karena tidak menggunakan SSL ya. Bawaannya tidak ada SSL. Kita klik lanjutkan saja. Di sini masukkan username dan ini adalah password. Ini username-nya kita isikan di sini, kemudian passwordnya. Nah, oke. Nah, instalasi sampai di sini sebenarnya sudah. Cuman kita masih perlu install yaitu web servernya. Kita pilih yang mana? LNMP atau LAMP seperti itu. Nah, misalkan kalau kita mau pakai Nginx, yang lebih suka Nginx bisa pilih yang ini. Kemudian yang nggak suka pakai Nginx atau sistemnya yang membutuhkan apa sih, nggak support Nginx, bisa pilih yang LAMP. Cuman kalau secara performa itu jauh lebih bagus menggunakan LNMP ini, karena Nginx ini terbukti lebih cepat dibandingkan dengan apa sih. Nah untuk masalah MySQL ini kalian bisa sesuaikan saja sesuai versi yang kalian inginkan. Kemudian kalau PHP saya saranin pakai yang terbaru di panel ini 8.3. Kemudian untuk FTP ini bebas, kalian boleh aktifkan atau enggak. Ini sebenarnya buat ini apa namanya FTP, file transfer protocol. Kalau kalian nggak butuh ya kalian checklist saja. Kalau kalian butuh kalian checklist. Misalkan saya nggak butuh. Kemudian kalau PHP MyAdmin ini untuk ngelola database secara ada UI-nya ya.
Ini saya butuhkan supaya lebih mudah dalam memanage database, makanya saya checklist. DNS server ini kalau kalian butuh ya kalian checklist, kemudian mail server seperti itu juga kalau butuh ya di checklist, kalaupun tidak ya hiraukan saja. Setelah oke, kalian pilih one click. Ini kita tunggu prosesnya sampai selesai ya. Ini bisa kita tinggal ngopi-ngopi dulu sebentar, sekalian saya jeda dulu videonya ya. Kalau sudah berhasil, di sini akan kosong ya di tasknya. Kita bisa cek di message ini ada pesan install PHP MyAdmin sukses, terus PHP sukses, MySQL sukses, Nginx sukses. Nah, di sini banyak fitur yang cukup menarik ya menurut saya di AppAnel itu, yaitu pertama ada kontrol website di sini. Kemudian di sini kalian bisa install dengan mudah, termasuk kalau mau install WordPress ini cukup mudah ya di sini. Kemudian kalau mau buat project Node juga bisa di sini. Ini perlu diinstal terlebih dahulu. Cara installnya kalian bisa masuk ke App Store, kemudian cari di sini Node.js. Oh, enggak ada. Node gitu. Nah, ini kalian bisa install yang Node.js version manager. Jadi itu bisa pilih versi-versi tertentu. Di sini ada banyak fitur ya, ada WP Toolkit. Ini kayaknya berbayar ya. Kalau dulu sih masih gratis. Ya ini sekarang berbayar. Kemudian ada fitur FTP yang tadi itu ya, karena kita nggak install. Kemudian ini ada fitur database kalau kalian mau buat database. Jadi di sini simpel banget, tinggal masukin data-datanya. Juga ada monitor, ini yang cukup menarik menurut saya. Jadi kita bisa pantau kinerja server kita bahkan secara real time dengan cara ngaktifin ini ya. Kemudian ada security juga. Ini yang bisa kalian atur di sini ya, kayak nentuin firewallnya gimana untuk ngatasin brute force, kemudian kelola SSH dan lain sebagainya. Di sini juga ada WAF ya, sepertinya ini berbayar kalau WAF. Seingat saya bayar ini, cuma nggak muncul ya. Oh iya nih berbayar, berarti kita bahas lain dulu. Di sini ada mail server, ada file. Kalau teman-teman mau kelola file manager itu di menu file ini ya. Kemudian juga ada terminal, juga ada account. Ini kalau kalian mau kelola account. Ini yang terbaru di AppAnel itu sudah mendukung yang namanya sub account. Jadi bisa beberapa user atau multiple user ya. Cuman ini khusus yang member premium seperti itu. Kalau di sini untuk mengelola cron tab, jadi kayak operasi yang dijalankan secara otomatis, atau script atau perintah apa yang mau dijalankan secara otomatis. Yang terpenting itu sebenarnya di sini. Jadi teman-teman mau nyari apa di App Store ini ya. Misalkan tadi saya kan pakai PHP versi 3, mau yang versi lain, ketik saja di sini PHP seperti itu. Nah, kalian bisa pilih versi mana yang mau diinstalasi sesuai kebutuhan. Termasuk juga masalah MySQL tadi. Kalian mau instalasi versi yang keberapa, tinggal cari saja di sini seperti itu. Di sini setting, jadi bisa pilih versi di sini seperti itu. Kemudian di bagian setting ini untuk yang ngatur ya, seperti ganti ganti password ini di sini. Kemudian yang mau ganti yang mau ganti domain supaya nggak pakai IP seperti ini, atau masalah keamanan dan sebagainya bisa diatur di sini. Mungkin cukup itu dulu ya untuk cara instalasi AppAnel. Cukup mudah karena instalasinya sudah ada di sini. Cara-caranya simpel banget. Di sini ada pesan menarik, jadi jangan lupa untuk selalu periksa repository dari sistem kita, misalkan di Ubuntu, supaya selalu up to date demi keamanan seperti itu ya. Jangan lupa juga untuk selalu ganti password ya di AppAnel ini ya, dan juga aktifkan keamanan-keamanan yang telah saya sampaikan tadi. Yang terakhir saya perlu sampaikan di sini banyak banget ya produk-produk VPS yang murah-murah dari harian mulai 3 ribuan sampai 70 ribu untuk RAM yang lumayan gede yaitu 64 GB. Kemudian kalau mau beli mingguan juga bisa, atau beli bulanan juga bisa, 3 bulan juga bisa. Kemudian yang mau 1 tahun juga bisa. Tentunya kalau yang pembelian dalam jangka panjang jauh lebih murah harganya.
Atau teman-teman kalau butuh dedicated server juga bisa beli di sini ya. Itu spek-speknya ini. Kalau semuanya kurang puas atau kurang detail, bisa langsung saja kontak ke admin kita seperti itu. Mungkin cukup sekian ya, semoga bermanfaat.